Halo Sobat Baku Hantam, salah satu pertempuran paling brutal, paling merusak di era modern adalah Perang Vietnam. Dari kekuatan udara, infanteri, hingga senjata kimia digunakan dalam Perang Vietnam ini. Pasukan Amerika dan Vietnam Selatan sangat bergantung pada kekuatan teknologi, kekuatan superior mereka, termasuk pesawat pengecerotan pembom B-52 dan pesawat terbang lainnya yang menjatuhkan ribuan pon bahan peledak di Vietnam Utara dengan target komunis di Vietnam Selatan. Sementara tentara Amerika dan sekutunya menggunakan senjata buatan Paman Joe Biden alias Hwasam, pasukan komunis menggunakan senjata yang diproduksi oleh Stalinium dan juga pasokan dari China. Selain senjata artileri dan infanteri, kedua belah pihak menggunakan berbagai alat untuk meluluskan tujuan perang mereka, termasuk defoliants kimia yang sangat beracun atau herbisida, serta perangkap jebakan inventif menggunakan tongkat bambu, jebakan lubang, dan lainnya. Jadi Vietnam nih ngelawan Amerika pakai bambu runcing juga bos, ya kan? Siapa bilang bambu tidak berguna? Selama Perang Vietnam, Angkatan Udara Amerika dan Vietnam Selatan menerbangkan ribuan misi pengecerotan, pengeboman di ketinggian rendah di Vietnam Utara. Dan juga di lokasi-lokasi yang diduga aktivitas komunis di negara tetangga seperti Laos dan Kamboja. Pesawat pengebom berat B-52 yang dikembangkan oleh Boeing pada akhir 1940-an membantu Amerika dan Vietnam Selatan mendominasi langit bersama dengan pesawat tempur yang lebih kecil dan pesawat bermanuver tinggi seperti F-4 Phantom. Di darat ada juga tank M48 dengan senapan mesin terpasang yang bisa melaju hingga 30 mph dan digunakan untuk memberi dukungan kepada pasukan Amerika dan Vietnam Selatan. Namun karena medan hutan basah di Vietnam, tank tersebut tidak digunakan secara efektif atau secara luas dalam pertempuran selama Perang Vietnam. Kendaraan lapis baja seperti M113 melakukan fungsi pengintaian dan dukungan angkut pasukan, senjata artileri umum yang sangat mungkin ditemukan yang sebelumnya digunakan dalam Perang Dunia Kedua diangkut ke sini seperti howitzer 105 mm yang bisa ditarik di belakang truk atau dibawa dengan helikopter dan dijatuhkan pada posisi target. Howitzer ini dioperasikan oleh 8 orang dan digunakan untuk menembakkan peluru-peluru berpeledak tinggi atau kartit sarang lebah, ribuan anak panah kecil dan tajam julukannya. Dan dengan kecepatan 3-8 putaran per menit mampu menjangkau sasaran di jarak sekitar 12.500 yard. Untuk pegangan tentara, salah satu senjata infanteri yang paling umum digunakan oleh tentara Amerika adalah senapan mesin M60 yang juga bisa digunakan sebagai artileri saat dipasang atau dioperasikan dari helikopter atau tank. M60 bertenaga gas ini mampu menembakkan 550 peluru berturut-turut pada jarak hampir 2000 yard. Dan yang paling sadis dalam Perang Vietnam ini adalah penggunaan senjata kimia, di mana pesawat udara Amerika menyemprot lebih dari 19 juta galon herbisida di atas lahan seluas 4,5 juta hektar di Vietnam dari tahun 1961 sampai 1972 dengan tujuan untuk menghilangkan tutupan hutan bagi tentara Vietnam Utara dan Vietcong, serta untuk membunuh pertanian yang bisa menjadi sumber makanan Vietcong. Ini merupakan operasi ranch hand namanya, sebuah operasi defoliasi dalam skala besar yang sangat mengerikan. Defoliant yang paling umum digunakan adalah campuran herbisida yang mengandung dioksin beracun dan dikenal sebagai agen oranye, yang kemudian diturunkan untuk menyebabkan masalah kesehatan yang serius termasuk tumor, cacat lahir, ruam, gejala psikologis, dan kanker. Banyak juga rakyat-rakyat Vietnam yang terkena agen oranye ini dan menderita kerugian kesehatan yang sangat besar. Kejam bukan Amerika di Vietnam? Masih jadi ini pro-pro barat ya kan? Ya salam.
Bagaimana menurut kalian? Silahkan baku hantam kalian di samping kolam pemancingan lele di Chernobyl.